Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat muslim muslimat jamaah Majami' Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada maghrib ini seperti biasa kita setiap Senin sore mewiridkan mengkaji kitab suci Al-Quran. Dan insya Allah sekarang ini sudah sampai ayat 117 dan nanti giliran 118 insya Allah ya, dan sampai berapa ayat? 118 ya, nanti sampai ain nggak apa-apa ya, 120 ya. Untuk berkahnya talim ini mari sama-sama kita awal dengan baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca Ali Imran, surat Ali Imran 118 sampai 120. Ayo. Bi barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah ketemu semua? Udah ketemu ya? Udah, ayo. Ini anak-anak muslimat udah ketemu dah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Shadaqallahu.
Shadaqallahul azim. Telah kita baca 3 ayat. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi apa Pak? Obat, rahmat, barokah ya, insyaallah. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan nilai tambah manakala kita mau mendalaminya, mengkajinya. Insyaallah kita akan dapat hikmah ya. Baik, para ikhwan akhwat semua, kita langsung ke terjemahannya. Seperti biasa, bila ada yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan atau ilmu tajwid, silakan langsung ya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ini kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya Pak. Biar orang nggak pernah ngaji juga tahu kalau ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu pasti tahu. Dan ternyata ini panggilan memang panggilan mesra yang ditujukan kepada kita yang punya iman. Kalau nggak punya iman nggak terhitop, nggak tersasar sama ayat ini ya. La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil atau menjadikan bitonah. Apa bitonah? Pembantu ya, pembantu ya. Kalau Ibnu Katsir mengartikan bitonah itu pembantu yang benar-benar sampai dia tahu segala seluk-beluk tentang diri kita. Nah, itu. Jadi istilahnya orang dalam ya, jadi ya benar-benar. Min dunikum, dari selain kalian, maksudnya selain orang yang beriman. Kan seruannya buat kita nih orang beriman. Jadi kita nggak boleh mengambil pembantu. Pembantu ini bukan diartikan pelayan ya Pak, tapi maksudnya adalah semacam tangan kanan gitu ya, tangan kanan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya presiden berarti menteri-menteri itu masuknya bitona. Jadi menteri-menteri. La ya'lunakum, tidaklah mereka henti-hentinya kepada kalian khobala, menebar kebencian. Itu arti Pak? Sejatinya seperti itu. Orang-orang yang bukan orang beriman itu, entah itu orang kafir, memang di luar orang muslim, entah itu orang fasik atau orang munafik, itu selalu dia penebar kebencian, benci sama kita. Waddu, mereka sangat menginginkan, ma'anitum, apa yang kamu hancur ya, kita rusak. Jadi kita rusak, kita hancur, kita gagal, itu seneng ya, memang tuh maunya. Makanya biar lebih cepat dia masuk ke dalam tubuh kita, maksudnya ke intern kaum muslimin. Biar tahu apa yang ada dalam diri kita, dalam kedalaman kaum muslimin, sehingga tahu apa yang dimiliki. Qad badat, ya, sungguh telah nampak ya, sungguh telah nampak al-baghdha'u, kebencian min affahihim, dari mulut-mulut mereka. Jadi jelas indikasinya mereka dengan mulutnya mengucap, menyebut ya, baik bentuknya hujatan atau kalimat-kalimat yang memang mendiskreditkan kaum muslimin, memojokkan kaum muslimin ya. Wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan oleh suduruhum, dada-dada mereka itu akbar. Jadi kalau yang diucapkan lewat lisannya itu juga sudah kelihatan jelas kebenciannya, dan yang masih disimpan stoknya masih banyak gitu ya, masih banyak lagi yang masih disimpan, diumpetin, belum dikeluarin. Jadi banyak jurus ya yang dipakai untuk tadi membuat orang muslim itu rusak, hancur, kalah. Nah gitu ya. Ini bocoran beneran Pak, ini ya, ini Allah yang bocorkan ya. Jadi jangan tapi nggak gitu kan, tapi nyatanya gitu. Ini udah beneran ini Pak, beneran. Jadi jangan sampai tertipu dengan casing. Loh iya, jangan casing.
Qad bayyana, sungguh telah apa? Benar-benarnya nyata ya, jelas. Nah, bayan kalau persamaannya kalau dalam bahasa Arab izhar. Nah, izhar itu jelas. Nah, izhar itu bayan gitu ya, bayan. Izhar bahasa ya, Pak. Kalau kita baca Quran hukumnya apa? Izhar. Nah, berarti bayan, jelas. Qad bayyana, sungguh telah ya kami jelaskan, kata Allah nih, Pak. Sungguh kami telah jelaskan lakum pada kalian, pada kita nih orang beriman, apa al-ayati akan ayat-ayat ya. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca ya, yang telah dan yang belum nanti masih banyak lagi, itu adalah sejatinya Allah menjelaskan pada kita tentang tentang keburukan atau niat busuk yang ada dalam dada-dada mereka, baik yang sudah terlahir lihat lisannya maupun masih disembunyikan. In kuntum, jika kalian ta'qilun, berpikir atau akal ya Pak, menggunakan akal gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kita nggak akan tertipu kalau kita menggunakan akal gitu. Nah, tipuannya muslihatnya luar biasa. Bisa jadi bentuknya maslahat ya, tapi ternyata muslihat. Karena seolah-olah memberikan apa? Keuntungan secara dunia, tapi sebenarnya jebakan. Loh ya kan Pak? Itu kalau orang menjebak apa namanya binatang, ular atau biawak, kan kasihnya memang makanan enak dia apa? Kodok, ayam lah gitu kan. Oh ya kan, nah, supaya orang taunya ini memang baik-baik gitu ya. Lanjut, ha antum, inilah kamu ya, ulai pada mereka, tuhibbunahum, kamu menyukai mereka ya, kamu suka, cinta pada mereka. Nah, ini kenyataan ya, artinya banyak orang beriman yang mencintai orang-orang yang non muslim atau orang munafik ya, karena tertipu oleh casing tadi. Padahal wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kamu. Tuh, ternyata cinta kita itu bertepuk sebelah tangan ya. Kita cintanya benar-benar, katanya mereka cintanya palsu. Jangan salah ya, palsu. Wa tu'minuna, dan kalian beriman bil kitab, terhadap Alkitab, kulih semuanya ya. Dengan Quran kita iman, dengan Injil kita iman, Taurat kita iman ya. Kalau mereka tidak ya. Yang Yahudi iman dengan apa? Taurat, tapi enggak iman sama Injil dan Quran. Yang Nasrani iman dengan Injil tapi enggak iman sama Taurat dan Quran gitu ya. Kalau kita semua kita percaya. Wa idza laqukum ya, dan apabila laku ya, apa Pak laku? Lako, yulaki ya, artinya bertemu ya. Sering kita dengar orang ngomong ilaliko gitu ya, sampai jumpa gitu ya. Apabila kamu ya, apabila mereka bertemu, kamu gitu ya. Jadi itu udah lengkap ya. Laku itu ada subjek, predikat, objek. Nah, predikatnya adalah kata kerja lampau. Nah, kemudian apa? Subjeknya adalah kata ganti orang ketiga jamak, mereka orang munafik atau fasik atau kafir. Objeknya adalah itu orang kedua jamak. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu orang beriman, qalu, mereka bilang amanna, kami beriman. Nah, tapi ini adalah tadi iman yang ecak-ecak ya. Iman yang apa? Pura-pura. Wa idza khalau, dan apabila mereka khalau, apa Pak khalau? Membelakangi, artinya ke belakang ya, udah berpisah dengan kita, enggak lagi ya bersama kita. Addu ya, mereka menggigit ya, addu itu gigit dengan geraham ya. Mereka menggigit alaikum, atas kalian ya, karena benci ya. Al-anamila, apa ujung-ujung jari, minal ghaid, karena marah. Jadi
Pak, saking marahnya gemes gitu ya Pak. Itu kapan bisa nabok, bisa mukul, bisa bunuh, kira-kira seperti itu. Qul, katakan, ya, ini perintah Allah kepada Nabi, mutu, matilah kalian, bi ghairikum, dengan marahnya kalian. Jadi orang tukang marah-marah, Pak, nanti cepat mati. Oh iya, mati. Cepat mati. Itu. Ini Pak, marah, matilah kalian. Makanya jangan tukang marah gitu. Jadi orang yang gampang marah, cepat marah, tukang marah itu disuruh oleh Allah, katakan matilah kalian dengan marah kamu. Itu. Karena orang marah itu apa? Sel-sel di otak pada mati. Maka pertama cepat tua, lama-lama cepat mati. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, apa Pak? Maha mengetahui. Bidzatis sudur, pada apa-apa yang ada, as-sudur dalam dada. Jadi sedalam apapun menyembunyikan kebusukan atau juga kebaikan, semua dalam pengetahuan Allah. Mau dalam dada, mau dalam hati, dalam lubuk hati yang paling dalam, ya, semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. In tamsaskum, ya, apabila menyentuh atau menimpa pada kamu, ya, maksudnya kita mendapatkan hasanatun, kebaikan. Jika kamu orang beriman mendapatkan kebaikan, ya, kata masa yang maksudnya menyentuh Pak, aslinya ya, tapi ini maksud bukan menyentuh, nempel ya, tapi memang mendapat. Tasuhum, apa Pak? Tasuhum, membuat mereka apa? Susah gitu ya. Buruk ya. Jadi kalau kita dapat kebaikan, mereka malah bersusah hati. Nah, itu ya. Jadi mereka kayak dapat musibah ya, dapat keburukan. Wa in tusibkum, dan jika menimpa pada kamu sayi'ah, keburukan, ya, yafrohu, mereka malah bergembira, ya, biha, dengannya. Ironi ya Pak, ya. Istilah anak-anak sekarang SMS ya, apa? SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang yang seneng. Nah, ternyata ini mental orang munafik ternyata ya, mentalnya orang fasik, kelakuannya orang kafir ya. Kalau orang beriman seneng, dia bersusah hati. Kalau orang beriman susah, dia bergembira. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, ya, bersabar apa artinya Pak? Menahan diri ya, menahan diri atau apa? Menahan dari nafsu yang merusak ya. Wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kamu apanya? Kaiduhum, tipu daya mereka. Jadi sabar di sini berarti bukan diam ya, pasif ya, tapi melakukan ya apa Pak? Ya melakukan aksi-aksi preventif ya gitu ya, seperti itu. Termasuk preventif jangan sampai kita kena jebakan-jebakan tadi. Nah, itu ternyata jebakan-jebakan mereka itu, upaya-upaya buruknya tidak akan membahayakan kamu. Ya nggak akan ya. Kaiduhum, tipu daya mereka itu tidak akan mengenai kita. Syai'an, barang sedikit pun. Yang penting sabar dan takwa. Tapi kalau kita nggak punya sabar, nggak bertakwa, nah kita akan menjadi apa? Ya, sasaran empuk. Ya, kita akan menjadi sasaran empuk. Terus menjadi sasaran untuk dibully, ya. Jadi umpan, jadi korban, itu kalau kita nggak punya sabar dan takwa. Innallaha, sesungguhnya Allah itu bima, terhadap apa yang ya'malun, mereka selalu kerjakan ya, termasuk kaiduhum tadi, tipu daya mereka itu muhit. Allah maha meliputi semua dalam pengetahuan Allah. Nggak ada satu strategi pun yang mereka lancarkan, yang mereka rencanakan dan mereka lancarkan
tanpa pengetahuan Allah. Maka nggak usah khawatir, yang penting kita sabar dan sambil sabar dan punya apa tadi takwa. Ya, sabar takwa itu. Sampai di sini barangkali tanyakan sekitar bacaan dan terjemahan. Kayaknya nggak ada kali ya yang baru-baru ya. Apa nih? Ada yang tanyakan sekitar terjemahan? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ditanyakan, ini para ikhwan ayat khusus diamarkan, disasarkan, dihitopkan kepada kita selaku orang yang beriman, di mana kita dilarang mengambil teman dekat, ya, orang yang membantu kita itu dari orang-orang yang selain kita, min dunikum, ya, bukan muslim mukmin yang taat, tapi muslim yang munafik atau yang fasik, apalagi orang kafir, yaitu walaupun mereka punya potensi kemampuan yang hebat misalnya. Nah, ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar. Jadi ketika itu Umar jadi khalifah, di mana Islam sudah meluas sampai ke Romawi, Persia, Mesir, ya. Nah, ditawarkan ada seorang, ya, yang memiliki kemampuan dalam masalah baca tulis, dan dia memang cerdas, mudah untuk mengingat atau menghafal. Nah, ternyata orang itu bukan muslim, orang kafir, ya, nggak disebutkan Yahudi ya. Kalau dalam kitab riwayat lain kayaknya nggak salah Yahudi. Apa jawab Umar? Kalau gitu saya mengangkat yang bukan dari golongan kami dong, gitu ya. Maksudnya orang kafir. Jadi Umar tidak mau, walaupun dia memiliki kemampuan. Artinya secara apa istilah kalau sekarang Pak? Kredibilitas, dia kredibel gitu ya. Tapi ternyata sisi akidah jauh lebih utama, gitu, lebih penting. Gitu. Apalagi kalau masalah tadi keahlian menulis. Berarti kan dia bakal tahu detail tentang permasalahan, kan dia juri tulis Pak. Juri tulis itu pasti termasuk orang yang dekat banget dengan pimpinan, ya kan. Kalau di sekitar presidennya namanya apa? Menteri apa? Sekretaris, ya, sekretaris negara. Nah itu sekretaris negara itu seperti itu. Jadi tahu ini nggak main-main ya. Nah itu. Jadi termasuk istilah rahasia negara itu ya mereka tahu persis gitu kan. Nah ini bahaya ya, Pak RW, bahaya kan, punya informasi, apalagi istilah sekarang informasi is power ya kan, informasi itu kekuatan. Kalau dia jual gimana Pak? Oh iya kan, pasti banyak yang mau beli, musuh-musuh ya, musuh-musuhnya ya beli. Makanya Umar tidak mau menerima walaupun dia memiliki keahlian ya. Jadi seleksi ya, diseleksi, dan seleksi itu ya harus selektif. Nah, termasuk pertimbangan utamanya akidah ya, akidah itu. Makanya tidak boleh. Dan memang kata Nabi pasti memang di mana ada pimpinan maka ada bitonatani, kata Nabi, dua model apa tadi? Model pembantu atau model dua tangan kanan ya, pemimpin, bitonatani. Ada bitonah yang hasanah, yang baik, yang dia itu selalu mengingatkan ketika pimpinan lupa dan membantunya. Kata Nabi seperti itu. Ada model bitonah yang yang buruk. Dia yang tidak mau mengingatkan pemimpin, dan kalau kalau pemimpin lupa nggak diingatin, dan kalau pemimpin lagi ingat nggak mau membantunya. Ini pasti ada model dua bitonah. Kan bitonah itu kan nggak satu dua kan Pak, itu kan banyak kan, banyak. Jadi pembantu pemimpin itu banyak. Nah, tapi selalu ada dua model seperti itu. Jadi ada yang bitonah yang baik, ya, ada yang buruk. Itu satu kepastian. Pasti ada dua model bitonah. Nah, kalau yang baik itu adalah ketika pemimpin lupa diingatkan, kemudian dibantu untuk melaksanakannya. Nah, kalau yang buruk ketika pemimpin lupa malah dia seneng. Kalau ingat nggak dibantu, diantepin aja. Nah ini pemimpin bitonah yang tadi. Nah, termasuk biar
tidak mendapatkan bitonah yang buruk, berarti tadi harus standar dasarnya adalah yang seakidah, ya, seakidah dan seakidah yang akidahnya benar-benar mapan, ya, itu benar-benar kuat. Itu. Nah, karena kalau dia akidahnya tidak kuat, apalagi udah jelas ada terindikasi munafik misalnya, nah, terindikasi munafik itu kan bisa ngerabanya dengan ciri praktisnya. Apa ciri praktis munafik? 3 kan Pak? Apa kata Nabi? Ayatu munafikin salasun, idza haddasa kadzdzaba. Ya, bukan kadzdzaba, tapi kalau haddasa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini ciri praktisnya orang munafik. Kalau dia berbicara selalu dusta, ngomongnya bohong, omong kosong, omdo. Oh iya, banyak bicara tapi nggak ada bukti. Untuk ya, NATO. Apa NATO? Oh iya, no action talk only. Tidak ada aksi tapi ngomong doang. NATO tadi. Itu. Nah itu. Jadi dan untuk orang munafik ini yang namanya berdosa itu kayak apa ya? Kalau ya biasa. Kalau kita mah kayak kita ngemil kacang aja gitu kan, kayak biasa aja. Nggak ada atraksi tapi kan kita nanti ternyata itu bual ya, karena memang nggak ada buktinya seperti itu. Tapi memang tadi ini ciri praktisnya. Yang kedua, kalau berjanji dia ingkar. Jadi bahkan janji-janjinya biasanya sampai diperkuat dengan apa? Sumpah. Bahkan mungkin dia akan manggil saksi. Kalau udah orang ngomong banyak sumpah Pak, itu udah terindikasi bahwa dia orang itu memang sudah merasa nggak dipercaya. Makanya walaupun nggak diminta sumpah, apa aja demi Allah saya tahu, demi Allah, apa demi Allah, kan? Seperti itu. Nah itu ya. Jadi kalau dia berjanji dia ingkar. Jadi ingkar janji itu kebiasaan. Dan ini benar-benar telah dialami sama Nabi. Nabi mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Khaybar, diingkari. Nabi juga mengikat perjanjian damai dengan orang-orang musyrik Mekah, Pak, juga diingkari, ya kan? Itu. Jadi memang nggak bisa dipercaya. Itu, percaya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanat khianat. Nah, itu. Diberi amanat itu diberi apa Pak? Kepercayaan. Diberi tugas ya, dia khianat. Itu. Nah, padahal yang namanya janji, yang namanya amanat, siapapun yang melakukannya harus ditepati. Ya, kita melakukan janji kepada orang munafik, orang non muslim pun harus tepati. Karena itu janji. Termasuk kita juga diamanati sama orang non muslim tetap harus ditepati. Jadi nggak boleh ya. 3 hal yang pernah saya bilang ya, yang harus kita tepati walaupun kepada orang non muslim. Pertama hutang, kedua janji, ketiga amanat. Itu. Jadi ternyata mereka itu layak lunakum khoba, terus ya mereka itu nggak ada henti-hentinya menabur kebencian. Nah, itu bagaimana caranya supaya muslim itu pantas untuk mendapatkan celaan, pantas dipojokkan, pantas dibenci. Nah, salah satunya dengan menebar fitnah, membuat pencitraan buruk seperti itu, Pak. Membuat pencitraan buruk, gitu ya. Sehingga bagaimana muslim terkenal muslim itu adalah orang yang ekstrim, orang yang keras, orang yang termasuk itu. Padahal muslim itu cinta damai, ya, cinta damai. Kemudian waddu ma'anitum. Nah ini kan rahasia yang mereka miliki yang Allah bongkar pada kita ya, bahwa mereka itu sangat ingin agar kita ini hancur, kita ini kalah. Maka mereka masuk tadi ke dalam tubuh kaum muslimin, bahkan mungkin ikut perang. Tapi tujuannya bukan untuk membantu kaum muslim biar menang, justru bagaimana muslimin biar kalah. Nah, mereka sudah siap dengan segala strateginya.
Kalau taruh di depan bagaimana, kalau taruh tengah bagaimana, taruh di belakang bagaimana, siap semua. Kira-kira kalau taruh di belakang gimana Pak? Yang gondelin ya, digondelin biarin tidak maju. Taruh di tengah, yang recokin, menjeribetin, cerimpungin ya, biar nggak bisa jalan. Depan, ya ngalang-halangin. Nah itu loh, siap semua. Dan itu luar biasa, efektif ya kan, sampai keluar dari barisan kaum muslimin ketika mau perang Uhud 200, saking piawinya ya orang munafik memprovokasi orang-orang muslim ya kan. Nah, tentunya diprovokasi ini orang yang lemah iman. Nah, itu mereka masuk Islam padahal dia kafir asli, kafir jepir banget. Siapa Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya orang munafik itu definisinya adalah orang yang menampakkan keimanan tapi sebenarnya menyembunyikan kekafiran. Berarti kan kafir aslinya kan, cuma ditampakkan keimanan. Itu. Jadi itu ya, waddu ma'anitum. Qad badat al-baghdau, sungguh telah nyata, badat ya, artinya terang benderang, kelihatan dengan jelas kebencian-kebencian min afahim yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kalau sekarang barangkali Pak, bukan cuma mulut ya, juga lihat apa? Tulisan-tulisan mereka. Itu ya. Jadi jelas. Jadi apa yang terucap, apa yang terlahir dari mulutnya itulah yang menunjukkan akan adanya kebencian ya pada mereka terhadap kaum muslimin. Itu. Jadi di sini artinya supaya kita itu apa? Jangan sampai terlena, jangan sampai lalai, jangan sampai terkena jebakan-jebakan mereka. Dan apa yang keluar di mulutnya itu belum seberapa dibanding yang masih mereka rencanakan dalam dada. Artinya yang dikeluarkan dari mulut itu baru apa Pak? Baru DP-nya doang ya. Baru DP-nya doang ya. Karena kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan itu jauh lebih besar lagi. Jadi ada strategi yang memang benar-benar strategi besar-besaran bagaimana supaya muslim itu porak-poranda. Jadi dari dalam mudah kropos, nah dari luar tinggal ya dorong doang. Ya kan Pak? Kalau udah masuk ke dalam, udah kita dikroposin dari dalam, dari luar tinggal nyolek doang kan ambruk kan Pak. Nah ya, ini kita nggak terasa. Gitu. Jadi memang mereka masuk ya dalam tubuh kaum muslimin itu maksudnya untuk melemahkan kaum muslimin itu. Jadi dan ini dilakukan terus menerus, nggak henti-hentinya. Seperti di dalam Al-Baqarah 120 kan, walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya Yahudi dan tidak pula Nasrani itu ridho pada kamu, dia senang sama, nggak pernah senang sama kita, sehingga kita ini ngikut agama mereka, tuh baru mereka puas. Jadi targetnya itu adalah riddah, pemurtatan targetnya. Walaupun yang muncul di permukaan mungkin sebatas masalah ekonomi, masalah ya kesamaan politik, masalah pendidikan, tapi aslinya adalah riddah, supaya kita ini murtad, mengikuti milah mereka, itu aslinya, gitu ya. Qad bayyana, nih Allah sudah menjelaskan ya, sungguh kami telah jelaskan ya, benar-benar jelas lakum pada kalian al ayat, akan tanda-tanda, akan ayat-ayat ya yang qauliyah ini yang termaktub di Al-Qur'an, yang pastinya bukan cuma 3 ayat ini doang Pak, masih banyak ayat-ayat lagi yang berkaitan dengan masalah ini. In kuntum ta'qilun, jika kalian menggunakan akal. Artinya di sini kita harus cerdas ya. Jadi kita nggak boleh nggak boleh masa bodoh, nggak boleh tidak tahu. Kita harus tahu bahwa ada strategi yang besar-besaran ya dari sana yang ingin menghancurkan kaum muslimin itu. Nah, termasuk strateginya adalah menjauhkan muslimin dari Quran itu. Ini kata Zemer Pak, selepas perang dunia kedua dibilang sulit untuk melawan orang Islam dengan tenaga, dengan senjata. Kenapa? Karena orang Islam itu pada berani mati, nggak takut mati. Nah, apa strateginya? Jauhkan muslimin dari Quran. Udah, kalau muslim jauh dari Quran gampang. Ya, akidahnya kropos, udah. Lama-lama karena nggak tahu Quran Pak,
udah nggak sholat biasa, nggak baca Quran biasa, nggak zakat biasa, kayak nggak ada dosa. Iya, kayak nggak dosa. Kenapa? Nggak tahu ilmunya bahwa sholat itu wajib, ngaji juga wajib, puasa wajib. Tapi karena nggak tahu ilmu dari Quran, makanya kayak biasa aja. Apalagi Pak RW nggak ada sanksi pidananya kan? Iya, oh iya, nggak sholat tangkap kurungin nggak ada kan? Nggak puasa tangkap nggak ada. Ya biasa aja, nggak ada sanksi pidananya kan? Oh iya, itu nggak ada. Itu jauhkan muslim dari Quran. Nah, disibukkan dengan bagaimana caranya? Buat kesibukan-kesibukan dari mulai bocah, anak-anak, usia TK-nya, usia SD-nya, SMP-nya, usia mahasiswa sampai mak-maknya, bapak-bapaknya. Oh iya, gimana, Pak? Dari anak usia TK aja, Pak, yang masih PAUD, balita, nangis dikasihnya handphone. Oh iya, iya nangis, nangis handphone. Cucu saya aja udah Nangis di telepon. Oh iya, apa-apa dikasih, gitu. Udah kan? Itu. Jadi bukan di apa? Bukan dilipur dengan sholawat, sallallahu ala Muhammad. Bukan, kasih handphone. Coba kalau pakai sholawat ya, apa kan itu kan? Masya Allah kan? Ini. Jadi dijauhkan muslim dari Quran tadi lewat macam-macam, termasuk lewat budaya, olahraga, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Itu. Sampai di sini Pak ditanyakan sebelum lanjutin. Iya, betul. Ini kan masalah besar. Ini musuh nggak diam. Mereka sudah, kalau dari bocoran dari Allah, mereka sudah masuk ke tubuh kaum muslimin. Nah, kita harus apa? Kita harus kuat. Nah, kekuatan kita tuh di mana sih? Di ukhuwah Islamiyah, di kuah ukhuwah Islamiyah. Ya, karena ukhuwah atau persaudaraan itu adalah bentengnya, terasnya kaum muslimin. Jadi kalau kita ini persaudaraannya kuat, solid, kompak, nah insya Allah kita akan bisa melawan musuh sebesar apapun, sebanyak apapun. Nah, masalah gimana biar kita bisa kuat? Ya, persaudaraan kita harus tanggalkan macam-macam fanatik asobiah, ya, kesukuan, warna-warna apa Pak? Cacat-cacat kepartean, keormasan. Harus. Kalau kita masih bangga dengan ormas kita masing-masing, dengan orpol kita masing-masing, ya, dengan suku kita masing-masing, ya seperti gundukan pasir aja jadinya kita. Nggak ada kekuatan apa-apa, ya kan? Harus itu. Nah, apa perekatnya? Kembali pada Quran dan Sunnah. Kembali pada Quran dan Sunnah dan amalkan Quran dan Sunnah dengan cara bersatu. Ya, sholatnya berjamaah, puasanya berjamaah, hajinya berjamaah, bermasyarakatnya juga berjamaah. Ya, seperti yang sudah kita kaji di Ali Imran 103 itu. Wa'tasimu bihabli jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan Quran ini, mengamalkan Quran ini dengan bersatu. Ya, gitu. Berjamaah. Nah, bersatu itu bukan bersatu asal ngumpul, ya, tapi bersatu terpimpin. Kalau ngumpul mah bukan bersatu namanya Pak. Kita bareng-bareng sholat di masjid, tapi masing-masing nggak ada pimpinan. Bukan berjamaah sholatnya, sholat munfaridan namanya. Tapi harus ada imam. Itu baru disebut bersatu. Ini yang hilang kekuatan kaum muslimin. Kenapa Pak? Karena kita tadi terkotak-kotak, terpecah-pecah oleh apa? Batasan-batasan kelompok-kelompok, sehingga kekuatan muslimin yang sebenarnya luar biasa menjadi ya seperti gundukan pasir. Nabi menyebutkan seperti apa Pak? Buih, ya, gusaun kagosais sail. Kamu itu hanya seperti apa? Buih di air bah. Nah, seperti itu. Nah, itu kata sahabat, amin kilatin nahnu yauma'id, apakah dikitnya kita pada waktu itu? La bal kasirun, bahkan itu banyak. Tapi tadi kita hanya menang dalam jumlah. Nah, dalam keadaan seperti itu kata Allah akan dicabut rasa gentar dari dada-dadamu musuh. Jadi musuh itu bawaannya berani aja Pak makhluk kita. Gitu. Kemudian akan disemayamkan. Iya. Kemudian selain dicabut rasa gentar dari musuh, akan disemayamkan dalam dada-dada orang Islam penyakit wahan.
Wa mal wahnu ya Rasul. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau itu sudah, ya kan? Jadi ini. Jadi ada orang yang memang tujuan itu dunia sehingga mereka nyaman, tenang dengan dunianya, lupa tentang akhirat. Nah, ini bahaya. Coba kita buka ya surat apa Yunus ya, surat Yunus. Ini surat Yunus surat ke-10 ya, surat ke-10. Ya. Ayat yang ke 8, ayat 8 ya. Kita baca bersama atau belum? Ayat 8. Innalladzina. Ayo. Ayat 8. Oh, ayat 7 ya, 7 ya. Yang 7. 7 sama 8. 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Ayo. Ya innalladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa raddu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Shadaqallah. Sesungguhnya orang-orang yang layar juna mereka tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami Allah nanti di akhirat, Pak. Ya, enggak mengharapkan. Waradu, dan mereka puas hidup bil hayati dunia, di dunia. Pokoknya dunia jadi tujuan hidupnya. Watma'annu biha, dan mereka tumak ninah, anteng banget, Pak. Apalagi sudah lengkap semua gitu kan. Istri cantik bahkan enggak satu, rumah mewah bahkan villa banyak, mobil juga udah luar biasa. Ya namanya perusahaan punya pokoknya udah tumak ninah. Pokoknya udah ini kayak gini pada tadi kan, sudah hubu dunia wa qadma, cinta dunia dan takut mati. Kalau udah kayak gini pasti takut mati. Oh iya. Ya kan itu. Karena tujuannya sudah tercapai, yaitu tadi itu apa? Kehidupan dunia. Waladzina, dan orang-orang yang hum an ayatina ghafilu, mereka yang lupa terhadap ayat kami, ya lupa dengan ayat-ayat Allah tadi karena sudah dijauhkan oleh Yahudi, ya kita di Al-Qur'an tadi, Pak, sehingga lupa, ya nggak tahu perintah, nggak tahu larangan, semua apa yang penting menguntungkan secara duniawi maka tempuh, nggak tahu halal atau haram, yang penting menguntungkan. Pak RW, apalagi yang 1 gram aja sampai harganya melampaui emas, ya kan? Emas cuma berapa gitu, dia luar biasa itu, lupa. Emas putih, Pak, luar biasa itu ya, lupa, nggak tahu halal atau haram. Nah itu. Nah, jadi mereka yang udah lalai terhadap ayat-ayat kami, ya sudah lupa. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat tinggalin neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan itu ya. Jadi nggak main-main ternyata. Jadi ternyata dunia itu jadi tujuan hidup buat mereka yang orang munafik, orang fasik, orang kafir. Nah, orang beriman dunia sebagai sarana untuk berbekal. Sekarang kita di dunia, Pak, nanti semua kita akan di sana di akhirat. Ya, nanti semua di sana, dan di sana perlu bekal. Bekalnya sekarang ini. Nah, lewat ini, Pak, kita baca seayat. Ini kan bekal kita kan, Pak. Ya, yang nggak main-main. Seayat itu, Pak, berapa huruf? Ya, yang 1 huruf aja ada 10 kebaikan, ya kan? Seayat ada 30 huruf udah berapa? Ini bekalnya ini sebenarnya. Jadi bukan apa yang ditumpuk-tumpuk itu, bukan yang mereka bangga-banggakan itu. Ya, bukan itu. Bukan yang mereka perebutkan itu, jabatan, Pak.
Kata Nabi, jabatan itu akan menjadi apa? Kebanggaan di dunia, tapi penyesalan di akhirat. Iya kan? Penyesalan di akhirat. Bukan itu ternyata bekalnya. Nah, ini ngaji, sholat, ya kan? Baca Quran. Kalau itu mah jadi apa? Kebanggaan memang di dunia, tapi penyesalan di akhirat. Kata Nabi seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau belum puas, ditanyakan yang akan datang. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.